Timbang harus membaca Alkitab dalam bahasa asli, teks Ibrani, teks Yunani, berulang-ulang tanpa memahaminya. Berbeda dengan umat muslim yang kalau membaca Al-Quran tanpa memahaminya adalah hal yang biasa. Jadi, saya sarankan kepada Anda, jikalau memang Anda adalah seorang pejuang di akidah Anda, di agama Anda, yaitu Kristen, Anda adalah seorang apologen Kristen, maka perbaiki dulu akidah Anda, perbaiki dulu kepercayaan Anda, jangan nyenggol-nyenggol kepada akidah orang lain, jangan nyenggol-nyenggol kepada agama lain. Karena apa? Tidak akan ada artinya apa yang Anda perjuangkan selama ini di dalam akidah Anda jikalau Anda masih menyenggol-nyenggol akidah orang lain atau agama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, di sini saya akan menjawab seorang misionaris yang mana di dalam videonya dia mengatakan bahwa kenapa di dalam Islam ada konsep pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di dalam Kristen tidak ada yang namanya konsep pahala atau ganjaran. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung saja simak cuplikan videonya berikut ini. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku seorang YouTuber apologet Kristen yang siap untuk membela iman Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan menjawab pertanyaan mengenai kenapa orang Kristen lebih suka membaca terjemahan ketimbang membaca teks asli. Bahkan kita sering disebut sebagai umat terjemahan. Pertanyaannya, kenapa? Nah, jawabannya sebenarnya simple. Orang Kristen itu lebih suka untuk memahami Alkitab di dalam bahasa terjemahan ketimbang harus membaca Alkitab dalam bahasa asli, teks Ibrani, teks Yunani, berulang-ulang tanpa memahaminya. Berbeda dengan umat muslim yang kalau membaca Al-Quran tanpa memahaminya adalah hal yang biasa. Mereka bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tanpa memahaminya. Bahkan tanpa memahaminya pun mereka sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilansir dalam konsultasisyariah.com, dikatakan bahwa membaca Al-Qur'an tanpa memahaminya itu sudah mendapatkan pahala per huruf. Nah, mereka pun mencantumkan hadis Tirmizi 3158 di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi", siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan setiap pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali lipatnya. Kemudian dikatakan begini, la aqulu alif lam mim hurfun, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, walakin, tapi, alif hurfun, alif itu satu huruf, wa lam hurfun, dan lam satu huruf, wa mim hurfum, dan mim itu adalah huruf, satu huruf. Ya, di situ dengan jelas dia mengatakan bahwa dia adalah seorang YouTuber apologen Kristen yang siap membela agama Kristen, yang siap membela akidah Kristen. Kami, umat Islam, tidak peduli dengan apa yang Anda katakan bahwa Anda seorang apologen Kristen, Anda seorang pembela agama Kristen. Cuman yang disayangkan oleh kami adalah kenapa Anda ketika membela akidah Anda, membela agama Anda harus membawa-bawa atau mencatut agama kami, yaitu Islam. Kalau Anda mempertanyakan kenapa di dalam Islam ada konsep pahala ketika umat Islam membaca ayat suci Al-Quran, maka jawabannya inilah keistimewaan Al-Quran, inilah keagungan Al-Quran, inilah mulianya Al-Quran. Jangan pun kita memahami maknanya atau mengamalkannya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran, membacanya saja itu sudah mendapatkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah
mulianya Al-Quran. Dan Anda perlu tahu apa arti pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima umat Muslim ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala itu adalah nilai kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya ketika umat Muslim membaca ayat suci Al-Quran, di situ mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan ketika umat Muslim membaca ayat suci Al-Quran, berarti dia telah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, khairu ummati man qira'atal Qur'an. Sebaik-baiknya umatku adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Itu yang menjadi dasar pengamalan umat Muslim ketika membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian, kenapa di dalam Islam ada yang namanya ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam Islam, kita meyakini bahwa setiap apa yang dikerjakan kita, setiap apa yang diamalkan oleh kita, itu akan ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi ada balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku mukmin, kita selaku muslim tentu yakin dengan hal itu. Ketika kita menerima bukti apa yang kita kerjakan dari amalan kita yang baik, maka kita akan menerimanya di sebelah kanan kita. Ketika kita menerima dari apa yang kita kerjakan itu adalah amalan yang buruk, maka kita akan menerimanya dari sebelah kiri. Ketika kita nanti berada di yaumil mizan, kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berat ke sebelah kanan, timbangan kita itu tandanya kita lebih banyak amal baiknya. Ketika kita nanti ditimbang berat sebelah kiri, itu tandanya amalan buruk kita lebih banyak daripada amal kebaikan kita. Itu yang diyakini oleh umat Islam. Beda dengan kalian umat Kristen. Kalian tidak memakai konsep itu dan kalian tidak yakin dengan hal seperti itu. Makanya di dalam iman Kristen itu semuanya yakin jikalau orang percaya kepada kematian Yesus adalah sebagai penebusan dosa kepada tiap manusia, maka dia masuk surga. Tidak ada konsekuensi lagi. Tidak ada konsekuensi apapun. Siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, apapun yang dia lakukan, ketika mereka percaya satu saja yang mereka percayai, Yesus mati dikarenakan menebus dosa orang-orang, menebus dosa para manusia, maka surga hadiahnya. Itu yang kalian yakini selama ini. Tidak peduli orang itu berbuat zina, tidak peduli orang itu membunuh, tidak peduli orang itu berbuat kejahatan. Yang penting percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan, itu langsung masuk surga. Itu yang selama ini kalian yakini. Saya rasa lebih realistis keyakinan umat Islam, karena di Islam ada konsep yang namanya pahala, ada konsep yang namanya azab. Jikalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, mendapat rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk surganya Allah, maka kita harus berjuang, berusaha, berlomba-lomba dalam kebaikan. Adapun kalau kita berbuat maksiat, berbuat kejahatan, berbuat keburukan di dunia, itu juga ada tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud kenapa di dalam Islam ada konsep ganjaran, kenapa di dalam Islam ada konsep azab. Jadi tidak nyambung kalau misalkan Anda yang meyakini bahwa agama Anda adalah agama yang paling benar menurut Anda dikait-kaitkan dengan kebenaran Islam. Itu tidak akan nyambung. Jadi saya sarankan kepada Anda, jikalau memang Anda adalah seorang pejuang di akidah Anda, di agama Anda yaitu Kristen, Anda adalah seorang apologen Kristen, maka perbaiki dulu akidah Anda, perbaiki dulu kepercayaan Anda, jangan nyenggol-nyenggol kepada akidah orang lain, jangan nyenggol-nyenggol kepada agama lain. Karena apa? Tidak akan ada artinya apa yang Anda perjuangkan selama ini di dalam akidah Anda jikalau Anda masih menyenggol-nyenggol akidah orang lain atau agama orang lain. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.